Tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tuntunan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin kita melanjutkan dalam bab kewajiban kepada perintah Allah Ta'ala dan kemudian larangan untuk menyelisihi segala macam aturan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang sebelumnya dari Abi Hafs Umar bin Abi Salamah bin Ubaidillah Al-Asadi menjelaskan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kuntu gulaman fi hajri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi yatishu fi saf'a faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya gulam sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalika. Hadis yang sebelumnya dari Abi Hafs Umar bin Abi Salamah Abdullah bin Abil Asad menjelaskan sesungguhnya ketika saya masih gulam itu masih sangat-sangat muda sekali, masih sangat belia, masih anak-anak. Saya hidup di tengah-tengah kehidupan Rasulullah di rumahnya Rasulullah. Kemudian suatu hari karena sudah disiapkan makanan-makanan ini tadi, ya namanya anak-anak kecil kan ngambil dari sini nyomot. Akhirnya ditahan sama Rasulullah tangannya, kemudian dinasehati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, wahai anak, sammillah. Kalau mau makan baca bismillah. Kemudian dinasehati lagi, wakul biyaminik. Kalau mau makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalika. Dan kalau mau makan, makanlah apa yang ada di sekitar Anda. Sehingga ditata. Itulah etika-etika dalam makan. Nah, di hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan fa inna syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu yakulu bisimalihi wa yashrabu bisimalihi. Setan itu makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri. Ngapain Anda masukkan setan? Ngapain niru perbuatan setan? Sehingga makanya dari segi makan pun ini akan ngefek terhadap cara mikirnya seseorang. Ini akan ngefek dengan emosinya seseorang. Kenapa? Kalau makan pakai tangan kiri, akhirnya belum apa-apa ngamuan. Kemudian cara mikirnya juga cara mikir yang tidak beres. Itu akan ngefek semuanya. Makanya Rasul SAW itu menjauhi itu sampai sana. Jangan sampai dekat sedikit pun kepada setan. Akan ngefek. Setan itu akan tahu caranya. Pertama ditarik dari sini dulu, lombok dhisik sing mlebu. Mari lombok sing mlebu, nanti minumnya pakai tangan kiri karena di tangan kanan ada tahu isinya, minyak. Hasilnya lombok wis entek wisanan. Mari ngombe nih, nanti tangan kiri. Nanti apalagi pakai tangan kiri lagi. Pelan-pelan. Sampai makanan ini masuk dengan tangan kiri semua. Justru bahayanya itu ada di sana. Kejiwaannya tidak beres, cara mikirnya tidak beres. Nanti cari rezekinya juga dengan cara yang tidak beres. Semuanya akan ngefek. Sehingga Rasul SAW menasihati ini dari mulai kecil sudah dinasihati. Lah apalagi yang besar. Dia menjelaskan, saya itu dinasihati sama Rasulullah SAW, kalau mau makan baca bismillah.
biar makannya tidak sama setan. Kemudian wakul biyaminik, kalau mau makan pakai tangan kanan. Wakul mimma yalika, kalau mau makan yang ada di sekitar situ saja, tidak usah ngambil yang jauh-jauh. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis yang selanjutnya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an mengajarkan, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap dari kalian, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Ini yang harus disadari, maka harus memiliki mental pemimpin, harus memiliki mental pemimpin. Jangan menanamkan mental sambat pada orang pemimpin. Didik sambat, itu duduk pemimpin. Pemimpin itu harusnya menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya ataupun ada pada orang lain. Maka Rasul SAW mengajarkan kullukum ra'in, setiap dari kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ingat, setiap dari kalian akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai siapa yang dipimpin, mengenai bagaimana kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Maka Rasul SAW mengingatkan, al-imam, sesungguhnya pimpinan, ya ketua, merupakan pemimpin bagi rakyatnya. Dan dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai kondisi rakyatnya. Nah, seorang suami, warrajul, seorang suami, ra'in fi ahli, dia adalah pemimpin rumah tangga. Maka dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala bagaimana kondisi keluarganya, bagaimana kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya, akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Maka dia sampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang suami akan ditanya oleh Allah Ta'ala pertanggungjawaban mengenai bagaimana kondisi keluarganya, mengenai sholatnya keluarganya. Ustaz kandani, dinasehati dengan cara yang baik, dengan cara yang sedang, dan itu harus terus menerus, ada dawam di sana. Tidak bisa sudah tak kasih tahu sekali, harus berkali-kali. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan seorang suami pemimpin dari rumah tangga dan dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai apa yang dipimpinnya. Kemudian wal mar'ah, dan seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan ditanya hartanya dikemanakan, anaknya dididik seperti apa. Karena ibu ini madrasatul ula, seorang ibu itu adalah sekolah pertama bagi anak. Anak yang belehar mbok ditakoi Allah Ta'ala, ini anak dididik seperti apa, ini anda kasih apa pelajarannya, ini anak anda ajari bicara ngomong apa, kok sampai ngawur-ngawur. Nah, seorang wanita, seorang istri akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai penggunaan harta suaminya, kemudian juga pendidikan anaknya. Setelahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sampai pada lini terdalam pembantu. Nung aku dikongkon, ndak ada istilah disuruh tanpa tanggung jawab, itu ndak ada. Disuruh dengan pertanggungjawaban. Wal khadimu, sedangkan seorang pembantu ra'in fi mali sayyidihi, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya yang ada di rumah. Ilang siji, goyang siji, ku hati-hati. Justru kadang malah yang nyuri pembantunya. Wah, habis itu. Habis pemimpin yang tidak amanat.
dia pemimpin di rumah jeragannya, maka dia akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang apa yang dia pimpin. Bagaimana letaknya, bersih atau tidaknya, itu semua tanggung jawab khadim. Tanggung jawab khadim. Sehingga tidak ada istilah saya cuma orang yang ada di belakang, saya tidak ikut-ikut, tidak ikut-ikut. Semua orang mengontrol dirinya sendiri, semua orang memiliki ranah yang bisa dia kontrol. Semua orang memiliki tempat, memiliki ranah, memiliki orang yang dapat dia kontrol. Maka bagaimana dia mengontrol dengan baik dan benar, ini akan ditanya oleh Allah Ta'ala pertanggungjawabannya. Maka Rasul SAW mengajarkan, fakullukum ra'in, maka setiap dari kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap dari kalian pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala mengenai bagaimana kondisi yang dipimpinnya. Hadis yang selanjutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, anjadi dari kakeknya radhiyallahu anhu, mengajarkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Hadis yang selanjutnya ini dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, menjelaskan sesungguhnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini penting. Bagaimana kita kemudian mendidik anak-anak kita? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan mulu auladakum bis shalah. Ajarkan anak anda, perintahkan kepada anak anda untuk sholat. Wahum abna'u sab'i sinin, di saat umur mereka 7 tahun. Dan pukul kalau sudah 10 tahun. Ini orang lapor, Ustaz anak saya tidak mau sholat. Sudah diajari dari kecil. Enggak, ini baru belajar sekarang. Umur berapa bu? Umur 20 tahun. 20 sih durung belajar sembahyang. Kirim salam. Kirim salam. Dari mana? Kemana? Dari dulu itu kemana? Umur 7 tahun sudah harus sholat. Kalau sudah umur 10 tahun masih belum mau sholat, pukul. Bukan ngajarkan kejam sama anak, justru itu baik kepada anak. Justru itu baik kepada anak. Daripada kita meninggal anak tidak sholat, ya Allah. Allah Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran, fakhalafa min ba'dihim, mereka digantikan oleh generasi khalfun adha'us shalah, yang mereka meninggalkan sholatnya, wattaba'us syahawat, mereka mengikuti hawa nafsunya, fasawfa yalqawna ghayya, nanti mereka akan menemui kesulitan luar biasa, hancur luar biasa. Dari apa? Sholat. Sholat tidak tepat. Sholatnya ditinggalkan, malas, jarang-jarang, ya Allah, bolong-bolong. Waduh, umur berapa kok sampai ninggal sholat itu? Maka hal-hal yang seperti ini yang ya kadang dalam pandangan kita itu sepele. Dalam pandangan kita sepele, tapi dalam pandangan Allah Ta'ala ini yang pertama kali dihisab oleh Allah Ta'ala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati ya shalah. Yang pertama kali dihisab sama Allah Ta'ala, beresnya atau ndaknya itu dari sholatnya. Sholatnya baik, insya Allah ke belakangnya bisa baik. Sholatnya rusak, apalagi ke belakangnya. Kalau sudah sholatnya rusak, kemarin namburi ini, enggak Ustadz, ini orang walaupun enggak sholat tapi dia baik sosialnya. Sembayangi rusak, alamat namburi ini rusak. Wisa. Betul, cobaan. Sembayangi sing rusak-rusak. Kenapa enggak sih dino-dino ini? Hari-harinya kenapa enggak? Dilihat ya apa dia makan dari rezekinya. Cari cara nyari uangnya ya apa? Mesti ono bablas sih. Mesti. Ndak mungkin ndak. Kalau sudah sholatnya ndak baik, ke belakangnya pasti akan ndak baik. Rasulullah sih ngomong, aman. Itu jaminan. Begitu sholatnya baik, insya Allah ke belakangnya baik. Sholatnya kocar kacir,
Cara mikirnya kocar kacir, cara cari rizkinya kocar kacir, penggunaan rizkinya kocar kacir. Nanti ada urusan utang piutang kocar kacir, rusak kabeh nang buriku. Orangnya baik Ustaz sama orang lain tapi tidak pernah sholat, cobaan. Baik sakbiro, baik seberapa, rusak. Pasti akan rusak. Kalau belum kelihatan rusak, karena belum kelihatan. Kalau Anda tahu dalamnya baru ngerti, ya Allah. Iya ternyata gini arek iki iya. Kok baru tahu? Pertama itu sholatnya. Makanya anak umur 7 tahun disuruh sholat. Ngerti, ndak ngerti bacaan sembahyang dhisik. Wajar arek umur 7 tahun keliling-keliling sembahyang gocel koncone jejak-jejakan niku wajar. Makanya dibutuhkan peran orang tua di sana. Ayo nak berangkat nang masjid, wong tuwa rokokan nang omah. Anak itu karen di masjid. Mari tugu-tuguan nang masjid diusir ambek wong masjid. Ndak bah, aku ndak gelem nang masjid maneh. Sing salah wong tuwae. Ala pun nyuruh anak ndak dijaga. Harus dilihat bagaimanapun itu tanggung jawab Anda. Kok sampai anak nang masjid sampai diusir ambek takmir masjid kok ndak ngerti wong tuwae begitu nangis tutuk omah baru ngerti iki sikait mari. Loh, kok boleh wisanan Allahu Akbar. Darun nih anaknya mari gawe kasus di masjid. Terus Anda biarkan di rumah. Jangan ambil, bawa lagi. Anda berangkat ikut ke masjid, melok sembahyang. Tadi didelok ambek wong-wong, oh ono bapake ternyata ndak ilang. Tak kira ono anak ilang niki nak sampai tukaran di masjid. Gitu. Nah Rasul SAW mengajarkan kalimat muru auladakum, perintahkan itu bukan cuma nyuruh tapi juga ada tindakan. Makanya Allah Ta'ala mengajarkan di dalam Al-Quran ud'u ila sabili rabbik, ajak orang untuk mengikuti jalan Allah Ta'ala. Caranya bil hikmah wal mau'izatil hasanah, baru terakhir wajadilhum billati hiya ahsan. Ada hikmah, contoh dulu kebaikan yang ada pada kita tampakkan dulu kepada mereka, kita jelaskan manfaatnya apa, yang mereka akan dapatkan apa. Itu seperti itu cara dakwah. Kalau enggak akan tertarik. Salatnya apa tujuannya salat? Disuruh sama siapa sholat itu dijelaskan. Sehingga ketika anak mau mengerjakan sholat mereka sudah paham. Minimal mereka akan takut untuk meninggalkan sholatnya. Aman. Ketika mereka umur 7 tahun ajak untuk sholat. Ngerti tidak ngerti bacaannya. Nanti lama-kelamaan akan mengerti dengan sendirinya, apal-apal dewi. Umur 10 tahun masuk durung apal bacaan sholat. Insya Allah kalau sekolahan-sekolahan Islam sudah diajarkan. Apalagi sekarang anak-anak masih kecil-kecil sudah dimasukkan TPA. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Nah hal-hal yang seperti ini yang menjadi krusial. Hal-hal yang seperti ini kemudian yang menjadi penting. Hadis yang terakhir dari bab ini dari Abi Surayyah an Abi Surayyah Sabra bin Ma'bad Al-Ju'ani radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'allimus sabiyya shalah li 7 sinin wadribuhu 'alaiha ibn ashir sinin. Hadis yang selanjutnya ini dari hampir mirip lafadznya, makanya saya lanjutkan dulu. Hadis dari Abi Surayyah Sabra bin Ma'bad Al-Ju'ani radhiyallahu anhu mengajarkan sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, perintahkan anak Anda untuk sholat. Sekarang bahasanya sobi, bayi. Walaupun bayi ngerti tangga, makanya saya katakan dari awal, ngerti atau tidak bacaannya, paham atau tidak bacaannya, yang penting dia sholat dulu.
Engko masalah ngerti bocoane, masalah khusyuk atau tidaknya itu nanti urusan belakangan. Hafal atau tidaknya itu nanti. Yang penting mereka mau sholat dulu, yang penting mereka kemudian mau mengikuti gerakannya, itu dulu. Karena umur 7 tahun itu harusnya anak sudah bisa nangkep. Kelas 1 SD kok sana nih. Kelas 1 SD. Insya Allah ketika mereka ada di PAUD, di TK itu kalau sekolah Islam insya Allah diajari caranya sholat, baca-bacaannya, paling tidak niatnya, kemudian fatihahnya itu insya Allah sudah diajari. Sehingga tahu atau tidak tahu bacaannya, Ustaz tidak pernah sekolah-sekolah Islam ya, pokoknya kan ikut gerakannya. Jadi kita ambil gampangnya saja. Karena tidak semua orang kemudian ya masuk di yang basisnya agama, enggak. Sekolah-sekolahan yang bukan basicnya agama, khawatirnya enggak diajarkan Ustaz ya, enggak apa-apa, pokoknya umur 7 tahun ikut gerakannya dulu. Paham atau tidak paham bacaannya, tahu hafal atau tidak hafal bacaannya, diikuti dulu. Nanti kalau sudah selesai sambil berjalannya waktu baru nanti hafalnya ditambah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan pukullah mereka di saat mereka umur 10 tahun. Dan di hadis yang lain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan wa farriqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka dalam tempat tidur mereka. Jadi jangan kalau sudah umur 10 tahun anak laki sama perempuan jangan di satu kamar yang sama, pisahkan. Yang satu ikut orang tuanya atau yang seperti apa. Atau kalau memang kamarnya ada 3, ada kamar orang tuanya khusus, kamar anak laki, kamar anak perempuan. Gitu. Jadi tidak boleh kemudian dalam satu kamar yang sama harus kumpul semua sa wong tua, sa anak, wah kacau semua nanti akhirnya. Itu yang menyebabkan nanti perpecahan, yang menyebabkan nanti kemudian ada diumbarnya aurat orang tua. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina al-jannata ma'al abrari aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.